saat mau belajar agama lain gitu kan, itu apa membuat iman semakin kuat atau atau lama-lama bisa nih melenceng nih, login di yang lain. Itu kan harus hati-hati. Karena lock out. Enggak ya, gini ya, misalnya kayak itu kan tergantung pada keimanan. Itu tergantung pada keimanan masing-masing ya. Tapi sejauh ini ya, sejauh mata memandang setelah belajar di berbagai agama yang kita lihat di sana, bahkan juga orang-orang teman-teman yang mungkin nggak punya agama gitu ya. Jadi mungkin kita kayak lebih bersyukur aja gitu Kak. Dengan apa yang udah kita yakini sekarang, kita lebih bersyukur, lebih berarti tambah keimanannya ya? Ya insya Allah gitu. Cuman kita kayak lebih, wawasan kita lebih luas. Jadi kita kayak nggak sembarang ngejudge orang gitu. Misalnya kayak orang kok kayak gini ya dia beribadah, kok dia nggak boleh ini, kok nggak boleh itu ya. Ternyata kita semua itu punya alasan di kitab suci mereka masing-masing gitu. Jadi kita nggak boleh ngejudge seseorang berdasarkan agamanya. Macam orang udah mau ijab kabul. Assalamualaikum teman-teman Inong Talk. Hari ini kembali lagi ya bersama saya yang sudah lama menghilang dari host Inong Talk. Soalnya kirain kemarin ownernya itu mau ganti host. Ternyata masih juga dipakai ya. Oke, pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang sekolah, gimana sih pengalaman atau sistem sekolah di Amerika. Nah, ini kita sudah bersama Amelia, ini fresh graduate ya, masih baru selesai dari Amerika. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu ya, baru 2 minggu sampai di Aceh. Oke, yang membuat Amelia sampai ke Amerika ini karena apa sih? Tentunya karena beasiswa. Ya, saya apply beasiswa, namanya itu Community College Initiative Program atau disingkat CCI. Itu adalah beasiswa dari pemerintah Amerika. Mereka yang kasih beasiswanya. Cuman kalau di Indonesia itu dikelola oleh AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation. Itu kita bilangnya AMINEF. Jadi beasiswa ini adalah durasinya cuma 10 bulan aja. Jadi ini kayak bukan short course juga sih, tapi ini kita memang kuliah, terus ada internshipnya juga gitu. Ya jadi cuma 10 bulan aja. Berarti kalau di sini dihitung 2 semester ya, gitu kita ya? studinya 2 semester aja. Itu waktu internshipnya, berarti internshipnya magang di sekolah-sekolah di sana? Iya, karena kebetulan Amalia jurusannya Early Childhood Education atau PAUD. Jadi Amalia internshipnya itu ya di sekolah-sekolah preschool atau di TK gitu. Oh ya, gimana pengalaman selama jadi internship di sekolah sana? Ya, Amalia sekolahnya satu di sekolah Jewish ya, sekolah anak-anak Yahudi. Satu lagi di yang Christian. Tapi itu mereka sama sekali nggak melihat kita ini siapa sih kok stranger pakai jilbab ke sekolah kita, enggak. Mereka itu sangat welcome, sangat open. Dan anak-anak di sana itu sangat independen. Mereka itu berbeda dengan mungkin anak-anak kita di Aceh ya, mungkin sekolah-sekolah kita mungkin yang memang harus di-upgrade lagi lah sistem pendidikannya. Kalau di sana mereka independen. Yang di preschool yang Amal lihat itu anak-anak di usia 3-5 tahun itu mereka sudah bisa ke kamar mandi sendiri, sudah bisa pipi sendiri, pokoknya sudah bisa ganti ini sendiri juga, udah mandiri lah pokoknya. Berarti gurunya nggak capek-capek harus ngurus per anak saat mau ke kamar mandi ya. Itu berarti di sana yang Amelia internship kemarin itu kalau di sini berarti kayak PAUD. Iya, PAUD, preschool dari usia. Sebenarnya ada usia 2 tahun, mungkin ada yang bayi juga. Cuman Amalia ngambilnya di usia 4 tahun waktu itu, 4-5 tahun kelasnya. Nah, gitu. Itu kalau misalnya, tahu nggak kalau gaji guru di sana? Itu kan muridnya pada mandiri tuh. Itu mau ke kamar mandi orang tuh bisa ganti pampersnya sendiri, bisa pipi sendiri gitu kan. Nggak perlu lagi guru yang harus dampingin sampai kamar mandi. Kalau cerita kita di sini yang anak-anak PAUD itu, yang setahu saya itu kan harus didampingin sama gurunya sampai kamar mandi, pampers gitu segala macam. Kalau di sana kan udah nggak lagi. Kalau di sini pun gurunya kita tahu lah berapa gaji guru gitu kan. Kalau di sana gimana? Kalau di sana pasti tinggi lah ya, soalnya sekolahnya aja mahal bayarnya, pasti gurunya juga lebih sejahtera gitu. Cuman untuk berapanya Amal nggak tahu, tapi pasti mahal.
banyak, lumayan lah daripada kita di sini ya. Sejahtera ya. Sejahtera, insya Allah sejahtera. Itu di sana profesi guru itu termasuk profesi yang high class nggak sih, yang mungkin bisa sedikit membanggakan? Menjanjikan. Iya, tergantung. Kalau misalnya preschool juga mungkin lebih rendah daripada yang elementary school, kemudian junior juga, senior pasti lebih tinggi. Sama juga mungkin kayak kita, kalau SMA kan gaji gurunya juga lebih tinggi daripada yang preschool atau yang PAUD gitu. Tapi pastinya lebih menjanjikan lah, nggak kayak di sini. Gitu. Itu kan setiap kita ngomongin pendidikan kita pasti kayak tertawa sendiri. Iya, tertawa sendiri karena kita merasa sedih gitu ya. Saya sebagai guru merasa sedih. Itu sedihnya di bidang apa tuh? Mungkin Karena lebih apa? gini ya, mungkin guru kita tuh pinter-pinter. Kan banyak juga yang alumni luar gitu kan, pinter-pinter kok, maupun yang alumni di dalam negeri juga saya akui pinter. Cuman kadang di bagian salary-nya ya, mungkin kita kurang memuaskan. Jadi guru-guru kita tuh kayak, kita lihatnya tuh kayak iba. Kenapa? Karena kayak mereka udah capek-capek, sistem yang mereka buat atau misalnya lesson plan yang mereka bikin itu udah sangat menarik, udah sangat interesting gitu, udah sangat membuat anak-anak engage dalam proses pembelajaran. Tapi ketika mereka proses dibayarnya, mereka itu rendah. Jadi itu kayak Harus hela nafas gitu. Iya, Jadi orang tuh gitu. harus cari income dari tempat iya lain. betul, harus mungkin walaupun mereka guru, mereka harus punya usaha sampingan gitu untuk kehidupan mereka sendiri, dan itu sangat-sangat disayangkan. Seharusnya kan mereka sebagai pendidik, pemerintah harus melihat lah bagaimana kinerja guru kita, bagaimana susahnya menjadi guru saat ini. Apalagi anak-anak sekarang kan anak-anaknya luar biasa ya, Gen Z ya. Luar biasa emang. Jadi kita guru juga harus lebih inovatif dan kreatif. Nah, tapi kreativitasan dan inovasinya guru-guru itu kayak kurang diperhatikan sama pemerintah gitu. Kayak kurang dihargai gitu. Kurang dihargai, betul. Kalau di sana berarti pemerintah Amerika itu sangat menghargai. Iya, karena juga pendidikan di sana juga mahal. Jadi pasti otomatis gurunya lebih sejahtera gitu. Itu kalau satu kelas berapa murid dan berapa guru? Di tempat yang saya internship hari itu satu kelas tuh sekitar 16-17 orang gitu. Dan gurunya ada 3 satu kelas. Jadi untuk fighting antara siswa itu agak ini ya, sedikit bisa dikontrol ya. dikontrol, Kalau karena kita di gurunya sini 3. satu kelas itu 20 atau 25 murid ya. Dan Bahkan karena ada yang satu gurunya. iya, dan satu gurunya gitu ya. Iya, makanya. Jadi ketika terjadi cekcok antara siswa pun yang disalahin guru. Iya. Di sana satu kelas 16 murid dan gurunya sampai 3 Iya, gitu ya. kadang-kadang 15 gitu. Kadang-kadang ada yang 13 juga. Tergantung. Beda-beda sekolah beda lagi peraturannya. Tapi gurunya pasti 3. Itu udah minimal tuh 3. Ada main teacher-nya, ada co-teacher sama assistant teacher. Nah, gitu. Kalau Jadi, untuk durasi belajar di sana kayak gimana? yang di sekolah yang amal internship itu, di 2 sekolah itu mulai sekolahnya itu dari jam 9, tapi anak-anak udah bisa datang dari jam 8 karena mungkin orang tua pergi sekolah kan, atau orang tuanya maksudnya ke kantor, itu kan di jam 8. Nah, anak-anak sudah bisa diantarkan ke sekolah. Jadi guru udah duluan ada di sekolah dari jam 8. Cuma proses pembelajarannya itu dimulai dari jam 9, kemudian sampai jam 3.30 atau jam 4 sore. Nah gitu, jadi anak-anak juga ada tidur di sekolah juga gitu, ada nap time-nya. Oh gitu, berarti di jam siang anak-anak tidur sekolah, tidur siang di sekolah. Iya, tidur di sekolah mereka itu sekitar jam, di sekolah yang pertama itu tidurnya dari jam 12.30 sampai jam 2. Di sekolah yang satu lagi tidurnya mulai dari jam 1:30 sampai jam 3. Nah, mereka ketika tidur itu, gurunya itu hidupin musik yang slow gitu. Jadi anak-anak semuanya pasti tidur, nggak ada anak yang nggak tidur. Nah itu kayak Amal tuh kayak wow, amazing gitu, karena kayak kok bisa anak-anak tidur gitu. Cuman karena memang setelah aktivitas ternyata anak-anak itu udah capek, habis makan mereka ngantuk, jadi mereka langsung tidur semuanya. Dengan musik slow yang dikasih sama guru-gurunya itu membuat mereka juga semakin lelap gitu. Itu orang tuh memang tidurnya di kelas, di bangku belajar gitu? Enggak, mereka itu tidurnya kayak ada mat gitu, matras gitu. Nah, nanti gurunya bakal taruh di kelas. Misalnya ada jumlah siswa ada 15, jadi ada 15 matrasnya. Mereka tidur di situ. Mereka bawa selimut sendiri, semua dari rumah. Kadang-kadang ada yang disediakan di sekolah. Jadi begitu hari Jumat, semua selimut itu dikumpulkan di laundry. Nanti Senin udah bisa pakai lagi. Jadi orang tua nggak pernah sibuk. Semuanya udah ada di sekolah gitu. Berarti orang tuh tinggal bayar bulanannya aja ya? Dan mereka itu
sarapannya ada dari sekolah, makan siang dari sekolah, snack juga dari sekolah. Berarti nggak bawa catering dari rumah? Cuman ya? Di sekolah satu lagi yang di Jewish itu mereka sebelum COVID mereka juga sekolah yang menyediakan makanan. Cuman setelah COVID mereka bawa makanan dari rumah sendiri. Kalau yang Jewish itu, kalau yang Yahudi di Amerika itu orang tuh campur nggak sama orang lain? Atau khusus sekolah Yahudi aja? Campur, bahkan mungkin pernah saya dengar ya, kalau nggak salah pernah Muslim sekolah di situ juga gitu. Oh iya kan? Mereka tuh benar-benar campur, malahan sekolahnya sekolah Jewish, tapi yang benar-benar Jewish cuma 2-3 orang, yang lain Kristen atau beda-beda agama lah, nggak apa-apa mereka. Pokoknya di sana sangat-sangat open Kak, jadi kita nggak perlu takut ngasih sekolah anak kita ke sana gitu. Cuma pembelajarannya mungkin karena mereka Jewish jadi lebih ke pembelajaran Jewish gitu. Mungkin bahasanya juga mereka kadang-kadang pakai bahasa Hebrew ya, kalau nggak salah ya Hebrew. Gitu. Itu kalau misalnya masalah Jewish di pesantren yang lagi viral sekarang ya, yang Al Zaitun tuh, tahu nggak? Al Zaitun tuh itu kan juga orang tuh kan udah pakai salam Yahudi, tapi itu memang melenceng sih dari ajaran kita gitu kan. Cuman Amal kayak karena selama di sana jadi kayak banyak belajar agama-agama gitu. Mereka peribadahannya seperti ini. Karena mereka ketika berdoa mereka juga memakai cara-cara orang Yahudi gitu, seperti berdiri dalam circle. Itu saat Amal belajar agama lain gitu kan, itu apa membuat iman semakin kuat atau atau lama-lama bisa nih melenceng nih, log in nih ke yang lain? Itu kan harus hati-hati. Lock out. Enggak ya, gini ya, misalnya kayak itu kan tergantung pada keimanan. Itu tergantung pada keimanan masing-masing ya. Tapi sejauh mata memandang setelah belajar di berbagai agama yang kita lihat di sana, bahkan juga orang-orang teman-teman yang mungkin nggak punya agama gitu ya. Jadi mungkin kita kayak lebih bersyukur aja gitu Kak. Dengan apa yang udah kita yakini sekarang, kita lebih bersyukur, lebih... Berarti tambah keimanannya ya? Ya insya Allah gitu. Cuman kita kayak wawasan kita lebih luas. Jadi kita kayak nggak sembarang ngejudge orang gitu. Misalnya kayak orang kok kayak gini ya dia beribadah, kok dia nggak boleh ini, kok nggak boleh itu ya. Ternyata kita semua itu punya alasan di kitab suci mereka masing-masing gitu. Jadi kita nggak boleh ngejudge seseorang berdasarkan agamanya. Itu kan Amelia di sana waktu internship tuh, waktu di sekolah ngajar itu juga begini kan? Pakai jilbab? Enggak dong. Buka kan? Mungkin beda tetap negara, pakai beda jilbab. style gitu. Sampai sana buka. Enggak ya, tetap istiqomah ya. Itu muridnya bertanya nggak sih, kenapa ini? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Cuman dari alumni tahun dulu, mereka yang internship di anak-anak kan biasa kritis ya mereka. Iya, itu dia. Mereka nanya kayak, kenapa kamu pakai ini apa sih gitu. Mereka penasaran. Cuman pas amal, nggak ada, mungkin kebetulan di tempat amal di state Virginia itu banyak muslimnya Kak. Jadi semua orang pakai jilbab juga, makan ada yang pakai cadar juga. Jadi semua itu kayak udah common gitu. Udah nggak asing ya. Mungkin anak-anak juga udah sering lihat kan. Jadi mereka udah biasa. Cuman hari itu Ama pakai hoodie ini kan. Cuma Ama pakai kayak gini lah sampai tutup kepala. Terus dibilang sama gurunya yang di sekolah Jewish itu, tolong kamu buka ya ininya, bilang. Terus sama buka satu kan masih ada jilbab, dia bilang, oh kamu muslim ya, dia bilang. Iya sih muslim. Oh sorry nggak apa-apa kalau gitu, kecuali yang ininya hoodie-nya ini harus dilepas. Kalau jilbab nggak apa-apa, katanya santai, dia bilang. Oh oke, gitu. Mereka juga sangat-sangat menghargai gitu. Berarti nggak se-ekstrim yang enggak orang-orang bayangin ya. Sekolah gini, di Amerika dulu sekolah di Amerika sebelum berangkat tuh kayak kita ketakutan, nanti gimana saya muslim, gimana ya nanti dia apa-apain, dikirain teroris atau apa segala macam. Ternyata pas kita udah ke Amerika, mereka itu orangnya sangat baik-baik, mereka ramah, sering menyapa kita, even mereka nggak kenal sama kita kayak hi good morning gitu. Jadi mereka sangat-sangat ramah. Oh, ada basa-basinya juga? Banyak, rata-rata mereka kayak gitu budayanya. Udah mulai ikutan budaya Indonesia nih. Bahkan kayak kita sesama Indonesia aja kadang-kadang ya nggak open kan, lewat aja gitu. Kalau mereka walaupun nggak kenal, istilahnya basa-basi tetap ada. Hai gitu aja, good morning. Oke. Gitu aja. Jadi ada pengen balik lagi ke sana? Pengen sih. Apalagi ini masih 2 minggu ya, masih 2 minggu lebih. Jadi kayak suasana di sana tuh kayak masih masih terbayang-bayang, rasanya pengen balik. Cuman karena beasiswa Amal ini, dulu Amal berangkatnya dengan visa J1, jadi Amal harus stay di Indonesia 2 tahun sebelum balik lagi ke Amerika. Oh gitu, berarti sebelum 2 tahun belum bisa balik ke sana? Belum, kecuali kalau mau jalan-jalan bisa, cuman kalau untuk studi itu belum bisa.
Oke. gitu. Jadi dia mau stay dulu, nanti kalau ada kesempatan balik lagi. Ada pesan-pesan tuh teman-teman di sana, mungkin ada yang ingin ke Amerika juga ikutin jejaknya Amal. Ya boleh, bisa dicoba di apply beasiswa yang Amal apply, namanya Community College Initiative Program. Itu dia beasiswa dari pemerintah Amerika selama 10 bulan untuk profesional kerja. Itu dia non degree, jadi kita cuma dapat sertifikat doang setelah selesai belajar. Tapi kita banyak mendapatkan pengalaman karena selain belajar 2 semester di community college yang ada di Amerika, kita bisa dapat kesempatan internship, kemudian kita bisa melakukan cultural exchange karena kita memang tinggalnya itu satu apartemen dengan orang-orang yang berbeda negara. Jadi kita memang budayanya emang kita udah bisa belajar budaya orang juga gitu. Oke, terakhir, kalau statement buat guru-guru di sini di Indonesia khususnya di Aceh gitu kan, dan juga bagi dinas pendidikan mungkin apa yang terkait mengenai pendidikan di Aceh? Apa ya? Mungkin yang pertama kayak tolonglah guru itu diperhatikan, lebih disejahterakan karena guru-guru kita banyak yang pintar-pintar, banyak yang kreatif, inovatif gitu. Cuman mungkin mereka perlu support dari pemerintah, lebih diperhatikan, lebih diberikan support gitu. Kemudian untuk guru-guru ya mungkin banyak-banyak bersabar. Ketawa lagi ya, kalau statementnya jadi ketawa. Banyak-banyak bersabar karena kita juga di satu sisi mungkin karena guru ya harus ikhlas juga dalam mengajar. Tetap semangat lah buat guru-guru di Indonesia, terutama guru-guru yang ada di Aceh, tetap semangat. Karena apapun yang kita berikan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Jadi dan guru-guru juga jangan maksudnya tetap harus berprestasi. Mungkin juga dengan ikut training-training ke depannya atau mau apply beasiswa juga bisa gitu supaya mungkin lebih profesional di bidangnya masing-masing seperti itu. Ya pokoknya untuk pemerintah tolong guru diperhatikan. Guru tanpa tanda jasa, betul-betul jasanya nggak ditanda apa-apa gitu ya. Iya sih, tapi sebenarnya guru itu besar sekali jasanya bagi orang-orang. Mana tahu dari tangan guru itu dia bisa menjadi presiden, jadi menteri kan pada akhirnya. Cuman ya itu ya mungkin statement itu sudah ini ya, sudah sangat familiar di kita. Oke, terima kasih Amel buat hari ini udah sharing mengenai pendidikan di Amerika ya. Jadi semoga bisa kita ambil hal-hal yang positif di sana buat diterapkan di sini. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya, karena ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain di sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.